Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana keadaannya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Buatnya sendiri? Iya, alhamdulillah Pak baik. Jadi sebelum melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa hal yang perlu kita lakukan pada hari ini, dan juga Bapak sebagai coach, saya ingin berdiskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini. Yang pertama-tama saya ingin tanyakan, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Baik, jadi untuk kompetensi, saya kembali ke kompetensi inti, yaitu pertama adalah presence, hadir secara penuh, lalu kemudian mendengarkan aktif, dan terakhir berikan pertanyaan yang berbeda. Itu kompetensi saja. Iya Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oh ya, saya sangat ingin mengembangkan di bagian memberikan pertanyaan berbobot, agar nantinya saya dapat lebih menggali lagi informasi dan juga memancing coach saya nantinya untuk lebih terbuka dalam bercerita dan memberikan dapat menemukan solusi dari masalah. Ya. Gitu. Baik Pak, indikator bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching nanti? Indikatornya ketercapaian mungkin Bu ya. Iya. Jadi indikator ketercapaian ketika coach saya dapat bercerita dengan lebih mengalir lagi permasalahan-permasalahan yang akan dia bicarakan, lalu kemudian coach saya menemukan solusi atas apa permasalahan yang dialaminya, dan juga dapat lebih kritis dalam hal menghadapi masalah-masalah yang diceritakan. Baik Pak, karena saya sudah mengetahui kompetensi apa yang Bapak ingin capai, dan juga indikator apa yang ingin Bapak ingin capai pada coaching kita pada hari ini. Semoga coachingnya hari ini berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, ya. Oke, terima kasih Pak. Silakan untuk melanjutkan coachingnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Jadi ada apa Ibu Dewi menemui saya hari ini? Pak. Kebetulan memang ada yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Ya. Kira-kira Bapak ada waktu? Alhamdulillah, insyaallah ada waktu. Nggak banyak waktu. Oke. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Ya. Begini Pak, di sekolah saya ini kalau saya perhatikan sudah dari tahun kemarin sampai pada tahun pelajaran yang sekarang itu saya lihat tingkat kedisiplinan teman-teman guru di sekolah itu sudah semakin menurun. Artinya sudah banyak guru yang tidak sadar dengan kedisiplinan yang ada di sekolah. Itu Pak, itu masalah. Oke, jadi tentang kedisiplinan Bu ya. Jadi tujuan daripada yang Ibu ingin angkat seperti apa? Artinya hasil akhir daripada percakapan kita kali ini. Oh iya, tentu saja dengan Bapak saya ingin guru-guru yang di sekolah saya itu sadar dengan disiplin, artinya peran mereka sebagai guru, bagaimana kewajiban mereka, apalagi kita kan sebagai guru yang sudah berstatus sebagai PNS atau pegawai negeri sipil, itu kan sudah digaji oleh negara. Jadi bagaimana kita sebagai guru yang sudah diberikan haknya sebagai guru, kemudian tidak melaksanakan kewajibannya kita, itu. Jadi nantinya Ibu berharap tujuan dari percakapan kita hari ini kesadaran daripada guru-guru Ibu itu bisa muncul seperti itu Bu ya. Oke, jadi mungkin awal-awal kita berbicara dulu kondisinya seperti apa. Artinya
apa sekarang atau seberapa banyak teman-teman guru yang seperti itu? Mungkin kalau ibu boleh persentasekan seperti sebanyak apa dari 0 sampai 100%, ada berapa guru yang mungkin mengalami hal tersebut? Oh iya. Ya. Kalau untuk kondisi sekarang di sekolah itu alhamdulillah untuk teman-teman P3K yang terangkat kemarin, kemudian sama kasihan tenaga honor yang sekarang, kalau saya lihat mereka itu lebih disiplin daripada pegawai PNS yang sudah lama bekerja itu. Jadi kalau mau dilihat di sekolah saya itu hampir sebagian pegawai, kemudian sekitar ada 30%-an tenaga honor. Tapi kalau mau dikasih skala berapa tentang kedisiplinan, kalau saya lihat itu hanya sekitar berada di skala 5 saja tentang kedisiplinan. 50-50 Bu ya? Iya. Antara P3K, maksudnya kita tidak usah kategorikan lah Bu ya. Iya. Artinya semua sama kan, artinya guru kita kategorikan saja bahwa ada kategori yang disiplin dan ada kategori guru yang tidak disiplin. Jadi posisinya kalau Ibu taruh di diri 50-50 seperti itu Bu. Iya. Oh iya, jadi kalau 50-50 jadi luar biasa. Ibu punya tantangan berat ini untuk Menantang mengajak sekali, Pak. teman-teman guru ini untuk sadar akan daripada tanggung jawabnya. Apalagi Iya. guru-guru yang PNS ini Iya. sudah senior, artinya masa kerjanya mereka itu lebih tinggi daripada saya, sudah banyak berpengalaman. Jadi ya lah, artinya 50-50 lah Bu ya, seperti itu. Nah, mendengar kondisi awal yang Ibu sampaikan bahwa sekarang di sekolah Ibu ada setengah-setengah 50-50 antara guru yang sadar akan kewajibannya dan ada guru juga yang tidak sadar akan kewajibannya. Nah, beranjak dari situ Bu, saat ini apakah Ibu sudah melakukan kiat-kiat untuk mengajak guru-guru yang dalam artian mungkin masih hilaf dengan tanggung jawabnya? Kalau untuk yang saya sudah lakukan, yang pertama saya memotivasi rekan-rekan guru, tapi saya rasa motivasi yang saya sampaikan seakan bertepuk sebelah tangan, artinya tidak ada respon. Sementara untuk teman-teman honor yang saya motivasi, kalau bukan kita sebagai guru, sudah kewajiban kita bagaimana dengan anak di sekolah, di kelas, itu sudah motivasi. Alhamdulillah kalau teman-teman honor mereka semangat, mereka mereka tetap menjalankan kewajiban mereka sebagai guru. Mereka lebih berdisiplin, apalagi kehadirannya mereka tiap hari bagaimana melaksanakan pikir. Tapi kalau untuk rekan-rekan PNS itu saya rasa saya memberikan motivasi kayak ada yang janggal, apalagi teman-teman PNS-nya itu sudah senior daripada saya. Jangan saya juga merasa jangan nanti saya dikira merasa sudah paling pintar, sudah paling rajin, itu yang jadi serba salah itu. Oke, jadi dalam tahap ini Ibu, seperti Ibu sampaikan bahwa Ibu telah melakukan memberikan motivasi seperti itu ya. Jadi motivasi yang Ibu berikan itu mungkin Ibu bisa gambarkan seperti apa? Oke. Apakah secara langsung ataukah Ibu memberikan apa? Jadi saya di sekolah itu yang saya lakukan memotivasi teman-teman. Kalau cara saya tentu saja saya lebih disiplin. Yang pertama saya lebih disiplin apabila saya piket saya datang tepat waktu, kemudian bagaimana mengajar di kelas saya masuk juga saya tepat waktu, karena menurut saya untuk mendisiplinkan orang lain kita harus disiplinkan dulu diri sendiri. Itu yang saya pegang. Jadi posisinya Ibu sebagai panutan seperti itu Bu ya. Oke. Tapi dengan Ibu berikan seperti itu, apakah sudah ada perubahan atau adakah mungkin peningkatan sedikit? Kalau peningkatan ada, tapi hanya sekitar 1 atau 2 rekan guru saja. Gitu. Jadi persen-persennya menambah sedikit Ibu ya. Jadi tapi ada perubahan. Ya, Ada. Ya,
sekali tadi Ibu telah menyampaikan bahwa Ibu telah berusaha untuk sekiranya untuk mendisiplinkan diri sendiri seperti itu ya, sebelum kita mendisiplinkan orang lain. Luar biasa sekali. Selanjutnya, apakah ada yang ingin Ibu tambahkan daripada rencana Ibu ke depannya selain daripada memotivasi teman-teman guru ini? Oh iya. Jadi rencana saya selanjutnya, jadi kan rencana yang saya sudah lakukan sebelumnya, yakni mendisiplinkan diri sendiri atau menjadi panutan, itu saya sudah lakukan. Ya. Alhamdulillah ada perubahan 1 atau 2 orang. Ya. Tapi tentunya saya ingin rekan sejauh yang ada di sekolah itu lebih sadar, seluruhnya lebih sadar tentang kedisiplinan. Nah, jadi saya apa yang saya akan lanjutkan, yakni saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah agar kepala sekolah lebih menerapkan kedisiplinan yang ada di sekolah. Gitu. Tentu saja kepala sekolah sebagai yang bertanggung jawab di sekolah, tentu saja kepala sekolah punya wewenang untuk menegur bawahannya. Bagaimana tadi? Jadi Jadi, sesuai. iya, Nah, sesuai. setelah jadi saya tanyakan sudah ini tanggung jawab Mas Bu ya. Oke. Oh jadi Ibu berencana untuk berbicara dengan kepala sekolah untuk menerapkan kedisiplinan di sekolah itu ya, artinya memang kepala sekolah sebagai penanggung jawab daripada sekolah itu sendiri. Baik Bu, setelah mendengarkan rencana-rencana Ibu, apakah ada yang ditambahkan lagi atau? Kalau itu memang yang lebih tepatnya lebih ke kepala sekolah, saya katakan tadi. Oke, jadi sementara Ibu mungkin cukupkan di kepala sekolah tambahan Iya. itu dari selanjutnya mungkin yang saya tanyakan, aksinya kapan Ibu akan mulai? Tentu saja secepatnya, karena pembelajaran setiap harinya kan berlangsung. Ya. Jadi bagaimana kondisi di sekolah, jadi apa nanti yang dikatakan sama anak-anak, sama anak didiknya kita, mereka dituntut untuk disiplin, sementara gurunya tidak disiplin. Jadi tentu saja saya akan secepatnya besok atau minggu depan bisa saja. Tapi kebetulan juga kepala sekolah sedang lagi ada tugas. Nah, kemungkinan saya akan menunggu kepala sekolah dulu sampai, kemudian saya akan menyampaikan pendapat saya ini kepada kepala sekolah. Jadi Ibu akan menindaklanjuti ini secepatnya. Iya. Lalu Ibu sampaikan tadi besok atau mungkin luar, itu salah satu bentuk mungkin kemauan yang Ibu yang sangat mungkin yang Ibu anggap ini ada sesuatu yang mendesak. Ya. Ya jadi kita sudah mendekati akhir daripada percakapan kita Bu. Tapi sebelum saya mau kita akhiri, saya mau tanyakan sedikit lagi. Tadi Ibu sempat menyinggung bahwa ada setengah ya dari guru yang mungkin aktif, yang disiplin, dan ada guru yang tidak disiplin. Dan Ibu kategorikan dia dari skala 1 sampai 10 itu 5. Nah, untuk saat ini dalam jangka dekat Ibu ingin berada di posisi mana? Kalau yang saya inginkan setidaknya tidak perlu harus mencapai 10 dulu. Ya. Setidaknya bisa mencapai posisi 8, karena memang disiplin itu penting sekali. Ya. Apalagi sekolah kan orang tua mempercayakan anaknya untuk sekolah di tempat tersebut untuk diajarkan lebih disiplin. Ya bagaimana nanti kalau gurunya yang ada di sekolah itu tidak disiplin, apa nanti tanggapan dari orang tua siswa atau masyarakat? Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang Ibu harapkan realistis saja ya. Jadi Ibu pasang posisi 8 dan ya itu adalah salah satu harapan yang Ibu inginkan. Semoga dengan harapan tersebut dan rencana-rencana yang Ibu lakukan ke depannya akan artinya terrealisasikan bagaimana harapan yang Ibu inginkan. Ya Bu, sebelum saya tutup lagi, terakhir mungkin saya ingin menanyakan sepanjang percakapan kita tadi, apa yang Ibu bisa dapatkan? Yang pertama, saya bisa mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan saya yang sebelumnya tidak terpikirkan sebelum berbicara dengan Bapak, yang tidak terpikirkan sampai, tapi karena Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat saya terinspirasi
inspirasi sehingga saya bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan saya gitu. Ya, jadi semoga apa yang Ibu harapkan akan segera terrealisasi dan kedepannya saya menunggu kabar baik dari Ibu. Kita akan berdiskusi kembali bagaimana hasil daripada apalagi pelaksanaan yang akan Ibu lakukan untuk merubah kondisi ini dari kondisi ideal yang Ibu inginkan. Seperti itu Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, kasih kembali Pak. Assalamualaikum. Bukan coach terhadap Ibu Dewi, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak? Ya, jadi mungkin di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa indikator yang ingin saya capai presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, saya rasa dari saya tadi saya telah melakukan presence kehadiran penuh kepada coach saya Ibu Dewi. Lalu kemudian saya mendengarkan secara seksama penjelasan dari Ibu Dewi, dan selanjutnya saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik juga untuk Ibu Dewi nantinya mendapatkan solusi daripada permasalahan seperti itu. Iya, baik Pak. Menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching yang Bapak lakukan tadi dengan Ibu Dewi sudah berjalan dengan baik, kemudian dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, kemudian dan juga Bapak sudah berusaha menggali masalah-masalah yang ada pada coach tadi. Ibu Dewi sudah menceritakan masalahnya, kemudian Ibu Dewi juga sudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi masalahnya. Kemudian Ibu Dewi juga sudah sudah menceritakan langkah-langkah apa yang selanjutnya yang akan dilakukannya. Juga sebelum ya saya sedikit tadi ada masukan dari yang coaching yang Bapak lakukan tadi terhadap Ibu Dewi. Pertama ya mungkin fokusnya Bapak tadi itu dan hadiran penuh Bapak itu ya sudah baik. Kemudian Bapak juga sudah memberikan umpan balik serta bagaimana supaya Ibu Dewi mampu menjawab dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Yang pertama itu yaitu seperti menanyakan masalahnya, kemudian Ibu Dewi menjelaskan seperti yang menjadi permasalahan dari coach tadi. Kemudian Bapak memberikan semacam apa ya, itu sudah bagus. Cuman mungkin ada yang harus Bapak tingkatkan lagi, seperti mempertajam pertanyaan, kemudian agar coachnya itu dapat berpikir secara kritis hal apa yang harus dia lakukan dan langkah-langkah apa yang harus dia lakukan. Itu sudah sangat bagus. Dan itu sudah bagus ya, mulai dari Bapak mengidentifikasi masalah dari coach sehingga coach tadi mampu menceritakan masalahnya, mulai dari dia bercerita bagaimana keadaan guru di sekolah, kemudian apa rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Dewi tadi yang sudah baik, kemudian rencana aksinya juga sangat bagus. Bapak sudah memancing pertanyaan untuk coach sehingga coachnya itu mampu menggambarkan rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya itu seperti apa. Yang misalnya tadi seperti yang Ibu Dewi ceritakan bahwa dia akan melakukan dengan kepala sekolah mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk dapat merubah kompetensi guru-guru yang berada di sekolahnya ya. Kemudian Bapak juga sudah tadi memberikan refleksi sehingga Ibu Dewi juga mampu menjelaskan refleksi dari percakapannya tadi. Dan sebelum mengakhiri percakapan kita hari ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan sesuai dengan proses coaching yang dilakukan Bapak tadi? Ya, baik Bu. Jadi untuk
kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya kembali lagi ke fokus saya tadi di awal sebelum saya melakukan coaching adalah tentang yang mempertajam pertanyaan, dan tadi Ibu juga sudah sampaikan di saran bahwa pertanyaan saya Ibu sudah anggap bagus tapi mesti perlu dipertajam, dan ya hal itu yang memang saya harus perlu kembangkan, lebih tingkatkan lagi agar supaya dari pertanyaan tersebut saya dapat menggali lebih banyak lagi kepada coach yang akan saya hadapi nanti. Mungkin seperti itu. Iya Pak. Ya, baik. Tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik ya. Semoga apa yang didapat hari ini mungkin kita bisa menjadikan pelajaran. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk coaching hari ini. Ya, terima kasih juga Bu atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.